Clap your hands for Angga Jeffriano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sumedi AC Edukasi. Pada kali ini saya akan membagi informasi mengenai cara kerja AC. Pada air conditioner atau AC, udara ruangan terhisap disirkulasikan secara terus-menerus oleh blower pada indoor unit melalui sirip-sirip evaporator yang mempunyai suhu yang lebih dingin dari suhu ruangan. Saat udara ruangan bersirkulasi melewati evaporator, udara ruangan yang temperaturnya lebih tinggi dari evaporator diserap panasnya oleh bahan pendingin atau refrigerant di evaporator, kemudian panas yang diterima evaporator dilepaskan keluar ruangan ketika udara refrigerant melewati kondensor. Jadi temperatur udara rendah atau dingin yang kita rasakan pada ruangan sebenarnya adalah sirkulasi udara di dalam ruangan, bukan udara yang dihasilkan oleh perangkat AC tersebut. Dalam arti kata bahwa fungsi AC adalah untuk menurunkan temperatur ruangan menjadi turun, sehingga kita merasakan ruangan menjadi dingin atau sejuk. Pada AC ada 8 alat pendukung untuk proses pendinginan AC tersebut. Yang pertama yaitu evaporator, kemudian motor blower atau motor indoor, lalu kondensor dan kipas outdoor, kemudian saringan atau strainer, pipa kapiler, akumulator, dan kompresor. Evaporator terbuat dari pipa tembaga dengan panjang dan diameter tertentu yang dibentuk berleku-leku agar menghemat tempat dan lebih efektif menyerap panas dari udara di suatu ruangan yang bersirkulasi melaluinya. Karena pipa evaporator dilewati refrigerant yang memiliki suhu yang sangat rendah, maka suhu evaporator menjadi rendah atau turun dengan kisaran suhu hingga mencapai 5 derajat Celcius. Dengan begitu, suhu udara ruangan akan menjadi rendah atau dingin ketika melewati evaporator. Motor blower atau motor indoor. Motor blower berfungsi untuk mensirkulasikan udara dalam ruangan sehingga udara ruangan dapat bersirkulasi melewati evaporator. Udara panas ruangan yang terbawa akan dilepaskan di bagian kondensor. Motor blower atau motor fan indoor. Motor blower berfungsi untuk mensirkulasikan udara di dalam ruangan sehingga udara di ruangan dapat bersirkulasi melewati evaporator sehingga udara menjadi sejuk atau dingin dan suhu menjadi turun. Kemudian kondensor. Kondensor yaitu bagian terpenting untuk unit AC agar udara panas yang di dalam ruangan tadi dapat diserap dan dibuang melalui kondensor, dan panas udara yang dibawa oleh refrigerant atau freon lebih cepat dilepaskan atau dibuang ke udara bebas atau di luar ruangan. Kipas atau fan outdoor. Pada bagian kondensor, AC split juga dilengkapi dengan kipas atau fan. Fungsinya adalah membuang panas pada kondensor ke udara bebas. Kemudian akumulator. Akumulator pada mesin pendingin berfungsi sebagai penampung sementara refrigerant cair bertemperatur rendah dan berfungsi mengatur sirkulasi aliran bahan refrigerant agar bisa keluar masuk melalui saluran isap kompresor untuk mencegah agar refrigerant cair tidak mengalir ke kompresor. Akumulator mengkondisikan wujud refrigerant yang masuk ke kompresor tetap dalam wujud gas, sebab ketika wujud refrigerant berbentuk gas akan lebih mudah
masuk ke dalam kompresor dan tidak merusak bagian dalam kompresor. Kemudian saringan atau strainer setelah melepaskan panas di kondensor, refrigeran akan dipompa oleh kompresor menuju ke filter atau strainer agar kotoran yang terbawa oleh refrigeran tidak ikut terbawa ke pipa kapiler. Jika kotoran seperti karat atau serpian logam terbawa ke dalam pipa kapiler, bisa menyebabkan kerusakan kompresor dan penyumbatan yang menyebabkan sistem pendingin tidak bekerja optimal. Lalu pipa kapiler. Pada pipa kapiler atau disebut juga katup ekspansi pada unit AC split berfungsi menurunkan tekanan refrigeran sehingga merubah wujud refrigeran cair menjadi uap. Lalu kompresor. Kompresor adalah komponen yang sangat penting sekali karena kompresor AC split berfungsi mensirkulasikan aliran refrigeran dari kompresor refrigeran atau freon akan dipompa dan dialirkan menuju komponen utama AC yaitu kondenser, pipa kapiler, evaporator, akumulator, dan kembali ke kompresor refrigeran secara terus-menerus melewati 5 komponen utama AC. Proses sistem cara kerja kompresor sangat berpengaruh kepada unit AC tersebut. Maka di sini saya akan menjelaskan ada 4 tahapan proses agar pendinginan atau penurunan suhu ruangan dapat berjalan dengan sempurna. Pertama yaitu proses kompresi. Proses kompresi pada mesin pendingin dimulai ketika refrigeran meninggalkan evaporator. Masuknya refrigeran atau bahan pendingin atau freon ke dalam kompresor melalui pipa masukkan kompresor atau intake. Dilihat dari wujud, suhu, dan tekanan, ketika akan masuk ke dalam kompresor, refrigeran berwujud gas atau uap, bertemperatur rendah dan bertekanan rendah juga. Selanjutnya, melalui kompresor, refrigeran dikondisikan tetap berwujud gas, tetapi memiliki tekanan dan suhu tinggi. Hal tersebut bisa dilakukan karena kompresor dapat mengisap gas dan mengkompresi refrigeran sehingga mencapai tekanan kondensasi. Setelah tekanan dan suhu refrigeran dirubah, selanjutnya refrigeran dipompa dan dialirkan menuju kondensor. 2. Proses kondensasi. Proses kondensasi pada mesin pendingin dimulai ketika refrigeran meninggalkan kompresor. Refrigeran berwujud gas yang bertekanan dan bertemperatur tinggi dialirkan menuju kondensor. Di dalam kondensor, wujud gas refrigeran berubah menjadi wujud cair. Panas yang dihasilkan refrigeran dipindahkan ke udara luar pipa kondensor. Agar proses kondensasi lebih efektif, digunakan kipas atau fan yang dapat menghembuskan udara luar tepat di permukaan pipa kondenser. Dengan begitu, panas pada refrigeran dapat dengan mudah dipindahkan ke udara luar setelah melewati proses kondensasi. Refrigeran menjadi wujud cair yang bertemperatur lebih rendah, tetapi tekanannya lebih tinggi. Selanjutnya, refrigeran akan dialirkan menuju ke pipa kapiler. Ketiga, proses penurunan tekanan. Proses penurunan tekanan refrigeran dimulai ketika refrigeran meninggalkan kondensor. Di dalam pipa kapiler terjadi proses penurunan tekanan, sehingga refrigeran yang keluar memiliki tekanan yang rendah. Selain itu, pipa kapiler juga berfungsi mengontrol aliran refrigeran di antara dua sisi tekanan yang berbeda, yaitu tekanan tinggi dan rendah. Selanjutnya, refrigeran cair yang memiliki suhu yang tekanan rendah dialirkan menuju evaporator. Proses ini disebut proses pendinginan atau proses menurunkan suhu. 4. Proses evaporasi. Proses evaporasi pada mesin pendingin dimulai ketika refrigeran akan masuk ke dalam evaporator. Dalam keadaan ini, refrigeran berwujud cair, bertemperatur rendah, dan bertekanan rendah.
Kondisi refrigeran semacam ini dimanfaatkan untuk mendinginkan udara ruangan atau menurunkan suhu udara ruangan yang melewati permukaan evaporator. Agar lebih efektif mendinginkan udara ruangan, digunakan kipas atau blower indoor. Proses yang terjadi pada pendinginan udara di ruangan adalah proses penangkapan panas atau udara panas. Udara ruangan yang mempunyai temperatur lebih tinggi dibandingkan dengan refrigeran yang mengalirkan di dalam evaporator. Karena evaporator menyerap panas udara di dalam ruangan, wujud refrigeran cair dengan evaporator akan menjadi wujud gas. Selanjutnya, refrigeran akan mengalir menuju ke kompresor. Proses ini terjadi berulang-ulang dan terus-menerus sampai suhu turun.